akhir tahun 2025 ini banyak banget kejutan HP yang bikin ngiler nih. Jadi nggak ada salahnya tuh lu upgrade HP buat self rewards ya. Makanya nih, lu pantengin videonya sampai habis biar nggak salah milih HP dah. Pokoknya nih, yang reviewnya jujur, belanja aman, semua ada di Tekno. Lu bisa cek lewat link yang gua taruh di deskripsi ya. Lu penasaran kan, apa aja HP-nya? Ini nih, rekomendasi 5 HP terbaik akhir tahun 2025 versi Tekno. Kita mulai dari nomor 5 yuk. Buat lu yang butuh HP kamera terbaik, tapi harga nggak flagship banget nih, gua rekomendasiin si Xiaomi 15T Pro ini. Kelebihan utama dari HP-nya jelas ada di kameranya nih. Yap, doi masih kerjasama bareng Leica, yang kualitasnya tuh setara sama Xiaomi 15 loh. Jadi kalau lihat hasil jepretannya tuh, warnanya punya vibes profesional khas Leica autentik dah. By the way, upgrade keren lainnya juga ada di kamera telefoto tuh. Sekarang nih, doi punya lensa periskop dengan 5 kali optical zoom loh. Terus di kameranya tuh, fitur master portrait-nya juga makin cakep buat foto bokeh ya. Lanjut bahas mesin tempurnya nih. Chipsetnya tuh pakai Dimensity 9400 Plus, yang performanya kencang banget loh. Jadi nggak cuman oke diajak multitasking aja nih, buat editing sama gaming udah pasti lancar banget dah. Nantinya tuh, lu bisa pilih varian memori 12/512 GB atau 12/1 TB. Buat kapasitas baterainya emang standar di angka 5500 mAh aja tuh. Tapi menariknya nih, Xiaomi ngasih fast charging 90 watt dan wireless charging 50 watt loh. Mungkin kurangnya nih, HP-nya nggak dibekalin fitur bypass charging tuh. Oke, kalau lu suka sama Xiaomi 15T Pro ini, lu bisa sikat lewat ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. Lanjut nomor 4 nih. Rekomendasi HP terbaik berikutnya nih, ada iQOO 15 yang speknya naik kelas banget dah. Buat chipsetnya tuh pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 ya. iQOO sih bilang kalau skor Antutunya tuh tembus sampai 4 jutaan lebih bos. By the way, performa dari CPU-nya tuh naik 32% dibanding Snapdragon 8 Elite sebelumnya ya. Terus buat GPU-nya juga ikut nambah kenceng, sekitar 23% loh. Biar hardware-nya makin mantep tuh, iQOO juga ngasih memori UFS 4.1, terus RAM LPDDR5X Ultra Pro, dan chip Q3 yang bikin performa HP-nya jadi makin ngebut dah. Terus buat sistem pendingin HP ini nih, ada 8K Ultra Vapor Chamber yang efektif banget buat meredam panas berlebih dah. Nantinya nih, lu bisa pilih varian memori mulai dari 12/256 GB, 16/512 GB, dan yang paling gede 16/1 TB loh. Berkat kombinasinya itu tuh, game berat zaman sekarang bisa dilibas pada grafis rata kanan dengan mulus loh. Buat ukuran layar iQOO 15 sekarang tuh agak gedean dikit, jadi 6,85 inci loh, naik dari yang sebelumnya 6,82 inci di iQOO 13 ya. Nggak cuma itu aja loh, layarnya juga pakai panel LED OLED dari Samsung tuh. Jadi panel yang pakai material M14 itu tuh bisa ngasih kecerahan sampai 6000 nits loh. Walaupun lebih nonjolin performanya nih, kameranya termasuk bagus juga karena pakai sensor utama Sony IMX921 ya. Soal kapasitas baterainya sih emang naik jadi 7000 mAh. Cuma sayangnya nih, buat fast chargingnya sedikit downgrade dari 120 ke 100 watt aja ya. Nah, kalau lu naksir sama iQOO 15 ini, lu bisa sikat lewat link yang gua taruh di deskripsi tuh. Sekarang yang nomor 3 guys. Buat lu yang nyari HP gaming yang pendinginnya bukan gimmick nih, lu bisa cek Red Magic 11 Pro ini. By the way, doi itu jadi HP pertama yang nyatuin pendingin cair bersirkulasi, terus kipas turbo vapor chamber, sampai liquid metal dalam satu sistem loh. Buat sistem pendinginnya itu tuh namanya Aqua Core ya. Berkat teknologi pendinginnya itu tuh, main game berat dalam waktu lama nggak perlu khawatir HP-nya overheat ya. Soal mesin tempurnya nih, chipsetnya pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang performanya nggak kaleng-kaleng dah.
Yap, lu bisa mainin game berat kayak Genshin Impact, terus Wuthering Waves, dan game lainnya dengan FPS tinggi ya. Buat refresh rate layarnya, emang cuman 144Hz yang menurut gua masih kalah saing tuh. Tapi untungnya nih, Doi punya shoulder triggers 520Hz yang responsif banget dah. Bisa dibilang nih, shoulder triggersnya ngebantu banget buat game FPS dibanding pakai kontrol layar biasa ya. Terus yang gue suka juga dari HP ini, desain efek RGB belakangnya kelihatan keren banget. Baterainya juga badak banget di angka 7500 mAh tuh. Tapi yang gue sayangin nih, fast chargingnya cuma sebatas 80 watt aja ya. Karena termasuk HP gaming yang dalemannya canggih banget nih. Harap maklum aja, kalau bobot HP-nya agak berat dan bodinya tebal juga ya. Sekedar informasi nih, Red Magic 11 Pro ini mungkin bakal rilis akhir Desember atau awal tahun 2026 ya. Berikut spek singkat dan estimasi harganya ya. Nomor 2 nih. HP terbaik yang satu ini juga lagi rame dibahas loh. Dia adalah Vivo X300 Pro. HP ini bawa setup 3 kamera belakang tuh. Buat kamera utama 50 megapikselnya pakai Sony LYT828. Terus ada telefoto Apo 200 megapiksel, 3,7 kali optical zoom, sama ultrawide 50 megapiksel ya. By the way, kamera utamanya tuh udah dilengkapin OIS gimbal grade pertama di dunia loh. Jadi tuh, stabilisasi videonya bener-bener terjaga banget dah. Menariknya juga nih, kameranya bisa rekam video 4K 120 fps dengan Dolby Vision dan 10 bit lock yang profesional dah. Jadi nantinya tuh, lu bisa lakuin color grading yang lebih serius buat videonya bos. Sama kayak Find X9 Pro nih, Vivo juga ngasih aksesoris fotografi kit buat pengalaman motret lebih berkelas ya. Soal performanya nih, Vivo ngasih chipset Dimensity 9500 yang punya fabrikasi 3 nanometer ya. Menurut gua sih, chipsetnya bakal jadi salah satu yang tergacor di akhir tahun 2025 sampai awal 2026 loh. Buat pengisiannya sih emang lebih ngebut dari Find X9 Pro ya, yaitu punya kecepatan 90 watt tuh. Tapi kalau untuk baterainya nih, Doi cuma bawa kapasitas 6510 mAh aja ya. Oke. Kalau lu naksir sama Vivo X300 Pro ini, lu bisa sikat lewat link yang gua taruh di deskripsi tuh. Yang pertama nih, masih di kelas flagship nih. Lu juga bisa pilih Oppo Find X9 Pro yang kameranya idaman banget dah. Buat kelebihan dari kameranya tuh, Oppo ngasih kamera Hasselblad telefoto periskop 200 megapiksel yang bukan gimmick ya. Oppo sih bilang nih, buat jepretannya tuh sama persis sama kayak apa yang kita lihat langsung dah. Nggak cuma itu aja bos, kameranya juga punya kemampuan 120 kali digital zoom yang detailnya masih lumayan loh. Biar hasil fotonya makin keren nih, lu juga bisa andelin aksesoris Hasselblad teleconverter kit ya. Tapi menurut gua nih, harga teleconverternya lumayan mahal tuh, yaitu sekitar 3,7 juta bos. Lanjut bahas mesin tempurnya nih. Chipsetnya pakai Dimensity 9500 yang performanya anti lemot dah. Terus yang gua suka juga dari HP ini, baterainya tuh punya kapasitas badak 7500 mAh loh. Nggak cuma dibekalin fast charging 80 watt nih, lu juga bisa nikmatin kemampuan wireless charging 50 watt ya. By the way, kalau lu naksir sama Oppo Find X9 Pro ini, lu bisa sikat lewat link yang gua taruh di deskripsi tuh. Gimana bos? Bikin ngiler banget kan rekomendasi HP yang gue saring tadi tuh? Jangan cuma ngiler doang dah. Kalau udah ada duitnya langsung aja beli HP-nya, biar lu naik level ya. By the way, kalau lu pengen sikat salah satu HP yang gue saring tadi tuh, belinya bisa lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link tokonya udah gue siapin di deskripsi tuh. Oke, makasih udah nonton sampai sini ya. See you!